Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan. Masalah pertanyaan dari teman kita yang mengatakan, "Bang, apakah DC Aku Laku atau DC Kredipo atau Kredit Pintar itu akan benar-benar datang ke rumah, terus katanya dia akan mengambil barang, bahkan dia mengatakan ingin mempenjarakan, bahwa mereka bisa ngapa-ngapain kita, melapor RT RW, melapor ke pihak yang berwajib." Saya katakan kepada teman-teman semuanya, itu hanyalah gertakan semata. Semakin Anda terus bertanya, semakin Anda ketakutan dengan omelan para DC pinjol, semakin hidup Anda tidak akan karuan lagi. Kenapa? Masalah pinjaman online ini teman-teman, tidak usah terlalu Anda bawa suasana, terlalu Anda bawa emosi, terlalu bawa kepikiran terus setiap harinya. Karena pinjaman online ini tidak ada apa-apanya bagi teman-teman. Kalau seandainya tahu pinjaman orang di bank itu melebihi daripada pinjaman online, masalah mereka tidak apa-apa, tidak terlalu runyam seperti pinjaman online. Kok kenapa pinjaman online ini semakin hari semakin banyak orang yang bertanya, orang yang kesulitan, orang bahkan sampai mengakhiri hidup, bahkan di berita di mana-mana, orang sampai mengakhiri hidup, melakukan tindakan-tindakan di luar batas gara-gara hutang cuma 1 juta, bahkan cuma 2 juta. Kok bisa? Nah, saya katakan kepada teman-teman, saya selalu ingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, kuatkan mental, banyak berdoa, jangan terlalu khawatir. Bukan Anda sendirian bukan Anda sendirian yang mengalami hal seperti ini, yang gagal bayar pinjaman online. Seperti itu. Kalau memang Anda belum mampu untuk membayar saat ini, ya sudah, santai saja, tidak ada apa-apa, resikonya tidak apa-apa. Masalah by checking, masalah selik OJK tidak usah Anda khawatirkan. Semua orang sudah kena yang namanya selik OJK atau by checking. Jadi yang paling dikhawatirkan itu pikiran Anda, psikologis Anda itu bakal berbahaya. Kalau seandainya tidak cepat-cepat mengambil langkah yang baik, maka Anda akan terjerumus ke dalam jurang yang semakin dalam, dan bisa bahkan sampai gali lubang sini, gali lubang sana, gali lubang aplikasi ini ke aplikasi sana. Tidak akan berhenti Anda meminjam pinjaman online. Sampai kapanpun Anda akan terjerat pinjaman online. Jadi teman-teman semuanya, kalau memang seandainya belum mampu membayar, ya sudah, tahan saja. Berapapun hutang Anda, mau besar, mau kecil, mau sedang, terserah. Mau berapapun itu, yang paling penting Anda tahan saja hutang Anda sekarang. Tidak usah Anda pikirkan, tidak usah Anda cemaskan. Masalah yang lainnya, masalah DC, maksudnya masalah DC pinjaman online yang mengatakan bisa narik pasir Anda, bisa tahu lokasi Anda, bisa mempenjarakan Anda, mempidanakan Anda, itu hanyalah bualan belaka, hanyalah gertakan semata supaya Anda cepat membayar hutang kepada pinjaman online. Padahal sebenarnya tidak ada seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, yang paling penting kita fokus. Kita fokus apa yang lagi kita kerjakan sekarang, fokus apa yang kita harus kerjain dan harus maju hidup ini. Jangan terlalu terbawa suasana omongan DC pinjol. Semakin Anda kena permainan mereka, kata-kata mereka, semakin mereka cepat sekali membuat Anda gila, membuat Anda stres gara-gara ocehan mereka. Jadi solusinya santai, santai saja. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain mau menarik aset Anda tidak bisa. Mereka kalau seandainya ngapa-ngapain Anda, teriak-teriak di rumah Anda pun mereka bisa dilaporkan ke pihak RT/RW karena membuat kegaduhan di rumah orang. Jadi tidak bisa. Jadi teman-teman semuanya, kalau seandainya hutang Anda misalkan 1 juta di pinjaman online, kalau seandainya tidak kuat membayar, sudah, galbaikan saja dahulu sampai Anda punya uang, sampai ada rezeki lebih. Kalau seandainya ingin melunaskan, nanti kalau sudah ada rezekinya lebih, boleh kita cicilkan atau lunaskan. Jangan paksakan jual barang Anda, misalkan jual motor, gak ada sertifikat rumah, gak ada BPKB motor, apapun itu, kulkas, TV dijual di rumah, itu tidak dibenarkan. Itu berbahaya, sangat riskan, sangat berisiko. Kenapa? Kalau seandainya sudah sampai terjadi seperti itu, berarti mental Anda tidak kuat. Bahkan Anda bisa terjadi gali lubang ke sana, gali lubang ke sini, gali lubang ke sana, gali lubang ke sini, dan Anda bisa kecanduan yang namanya pinjaman online. Karena pinjaman online ini teman-teman tidak satu saja, tetapi banyak, puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan, apalagi yang ilegal. Jadi berbahaya sekali. Semakin Anda kecanduan yang namanya pinjaman online, setiap hari Anda pasti berpikir aplikasi mana yang bisa dipinjam, link mana yang bisa di-download untuk dipinjam, joki mana yang bisa memakai data saya ini untuk meminjam
pinjaman online tidak akan berhenti teman-teman, oke? Jadi semakin ada terbawa suasana pinjaman online, semakin rusak hidup Anda, oke? Jadi teman-teman, sampai sini apa yang tekankan saya di sini, tetap fokus, jangan pikirkan lagi pinjaman online Anda. Kalau ada nanti ya boleh lunaskan, kalau tidak ya sudah abaikan saja dahulu, resikonya tidak ada, oke? Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, oke? Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok hari. Terima kasih.